Baik, selamat datang, selamat bergabung kembali dalam episode belajar dari Kitab Nabi-Nabi Kecil. Hari ini kita akan belajar dari Kitab Habakuk, ya kitab yang kalau nggak salah ke-8 ya, dari 12 kitab Nabi-Nabi Kecil. Bagi teman-teman yang mau mengikuti atau melihat kembali bagaimana kitab-kitab yang lain, itu bisa dilihat di YouTube ya, silakan cari Mari Belajar Alkitab dan bisa melihat episode-episode sebelumnya yang telah dibahas di dalam forum ini. Baik, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu, minta pertolongan Tuhan dalam kita belajar firman Tuhan hari ini. Minta Pak Charles tolong pimpin kita dalam doa ya. Bapa, kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada ya Bapak. Eh, Kami bersyukur untuk hari ini di mana kami mendapatkan kesempatan kembali untuk belajar eh, Alkitab, khususnya kitab Habakuk yang akan dijelaskan dipimpin oleh hamba-Mu, Pendeta Hengki Chok. Kami seberapa yang ada ya Tuhan dimanapun kami berada, kami menyerahkan diri kami ya Tuhan. Perangkat kami, biarlah semuanya jaringan dapat berjalan dengan baik, sehingga tidak menjadi satu gangguan, agar supaya kami dapat belajar melalui hambamu, Habakuk, bagaimana imannya terhadap pertolongan Tuhan, apapun yang terjadi di sekeliling kami. Terpuji namamu ya Bapa, kami menyerahkan waktu selanjutnya, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, terima kasih Pak Charles. Nah, baik. Hari ini kita akan berpusat kepada kitab Habakuk ini dan kitab Habakuk kita dari apa yang dikatakan oleh Habakuk, kita bisa meraba-raba, bisa menduga bahwa kitab ini ditulis sebelum kerajaan Yehuda itu jatuh oleh Babel. Jadi kemungkinan besar sekali bahwa kitab ini ditulis sebelum tahun 596, mungkin tidak lama sebelum Yehuda kemudian dihancurkan oleh Babel, ya. Nah, Habakuk ini merupakan satu kitab yang unik karena di dalam Habakuk ini kita bisa menduga dia kemungkinan adalah seorang imam karena di dalam Habakuk 3 ayat 1 kita melihat di situ dia menuliskan sesuatu dalam nada lagu seperti biasa yang kita eh, yang orang yang berada di bait Allah yang dipakai untuk eh, penyembahan, dipakai untuk ibadah. Nah, saya katakan Habakuk ini merupakan satu kitab yang unik karena Habakuk ini pada dasarnya merupakan satu keluhan nabi, keluhan yang diangkat oleh Habakuk kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab terdahulu, nabi itu biasanya mereka menyampaikan sesuatu dari Tuhan. Yunus misalnya, dipanggil oleh Tuhan untuk berbicara kepada Niniwe. Nahum, Obadja, Hosea, itu semua dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk berbicara mengenai pesan Tuhan kepada bangsa Israel, kerajaan utara, atau kepada orang-orang Yehuda di kerajaan selatan, atau kepada dunia secara global. Tetapi Nahum ini unik karena Habakuk ini unik karena Habakuk ini bukan merupakan satu pesan kepada bangsa lain. Habakuk ini ada berbicara mengenai nubuat. Tetapi dalam 3 pasal Habakuk ini, kita bukan melihat Habakuk sementara bernubuat, sementara menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa lain, tetapi justru di sini merupakan satu dialog antara Habakuk dengan Tuhan. Yang kita lihat di sini adalah satu ungkapan isi hati seorang hamba Tuhan yang bisa dikatakan penasaran mengapa Tuhan yang adil itu membiarkan ketidakadilan. Ya, kalau kita membaca ketiga pasal dari kitab Habakuk ini, ada satu ayat yang kadang-kadang muncul dan ini adalah di dalam Habakuk pasal 1 ayat 4, di mana dikatakan keadilan itu munculnya terbalik. Ini dikatakan oleh Habakuk. Dia penasaran sekali. Kenapa Tuhan yang adil itu membiarkan ketidakadilan merajalela? Dalam pemahaman pada waktu itu, saudara, orang yang benar itu akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang hidupnya saleh, orang yang hidupnya suci, itu akan diberkati oleh Tuhan.
Nah, sekarang Habakuk menghadapi satu fakta bahwa situasi itu berbeda sekali. Orang yang jahat itu sepertinya makin sukses, orang yang jahat kelihatannya makin jaya, sementara orang yang hidupnya benar itu sepertinya kesuciannya, kesalehan mereka, iman mereka sepertinya tidak ada manfaatnya, tidak ada apa-apanya, tidak ada hasilnya. Mengapa Tuhan yang adil membiarkan ketidakadilan? Bukan hanya itu, tapi juga dengan demikian Habakuk itu lalu bertanya-tanya, kalau memang orang yang hidupnya jahat ternyata bisa sukses, kalau ternyata orang yang ternyata tidak mengikuti Tuhan, hidupnya itu bisa oke, bisa jaya, bisa makmur, lalu apa gunanya hidup suci? Apa gunanya saya berdagang dengan jujur? Apa gunanya saya bekerja dengan sungguh-sungguh dengan mengikuti prinsip firman Tuhan? Apa gunanya saya itu meninggikan Tuhan, mendahulukan Tuhan di dalam segala sesuatu kalau ternyata apa yang saya lakukan itu tidak ada artinya? Sepertinya Tuhan itu tidak memberkati saya, sepertinya Tuhan itu tidak memperdulikan kita hidup dengan benar atau tidak, kita hidup dengan baik atau tidak. Buktinya orang jahat, orang yang curang, orang yang cara kerjanya tidak beres, ternyata dia sukses. Kejahatan kok sepertinya makin bertambah dan orang yang jahat kok sepertinya malah diberkati, malah eh, sepertinya dia itu tidak tidak ada sanksi, tidak ada apa-apa terhadap dia. Nah, kalau begitu pertanyaannya, untuk apa saya hidup dengan baik? Kalau semua orang melanggar peraturan, kalau semua orang hidupnya dalam kejahatan dan ternyata justru mereka berhasil, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kalau begitu, apa saya hidup dengan jujur? Nah, itu pertanyaan yang diangkat oleh Habakuk. Itu pertanyaan yang, kalau dikatakan pertanyaan barangkali merupakan satu yang apa ya, kayak terlalu simpel. Karena yang di sini bukan hanya pertanyaan, tetapi merupakan satu kayak keluhan, satu protes dari Habakuk terhadap Tuhan. Apa gunanya hidup suci kalau seperti itu? Ya. Nah, kalau kita melihat di dalam Habakuk, pelajaran atau inti yang kita dapat dalam Habakuk ini adalah bahwa kita harus tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun sepertinya Tuhan membiarkan dosa sepertinya tidak dihukum. Ya, nah saya ingin mengajak kita membaca dari beberapa bagian dari Habakuk ini. Ya, sebelum kita nanti membaca lebih lanjut seluruhnya, kita baca beberapa bagian ini dulu. Ya, Habakuk pasal yang kedua, ayat yang keempat. Ini salah satu ayat yang bisa dikatakan merupakan ayat kunci dalam kitab Habakuk. Ya, Habakuk pasal 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Terjemahan lain mengatakan, tetapi orang benar itu akan terus-menerus hidup oleh imannya, ya, oleh imannya. Kemudian kita beralih ke pasal 3, ya, pasal 3, pasal terakhir dari Habakuk ayat 17 sampai 18. Dan ini bisa dikatakan merupakan kesimpulan dari Habakuk setelah dia bergumul dengan Tuhan, setelah dia protes dengan Tuhan, setelah dia dialog dengan Tuhan, setelah dia mengungkapkan rasa ketidakpuasannya dan dia mendengarkan jawaban Tuhan. Di dalam pasal 3 ayat 17, Habakuk kemudian mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan, di dalam Allah yang menyelamatku. Ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, ini merupakan satu kontras. Sebelum dia protes kepada Tuhan di dalam pasal 1, Habakuk pada dasarnya mengatakan seperti ini. Untuk apa saya hidup suci kalau apa yang saya tanam ternyata tidak berhasil? Untuk apa saya hidup dengan suci kalau ternyata usaha saya, produksi saya itu gagal?
Untuk apa saya hidup dengan suci kalau ternyata kesucian saya itu tidak diberkati oleh Tuhan? Sebaliknya, orang yang tidak jujur, dia makin lama tuh makin banyak cuan. Makin lama tuh makin sukses. Dia makin lama makin maju dalam usahanya. Dia dapat promosi terus, naik terus. Lalu untuk apa saya hidup dengan baik? Nah, setelah Tuhan menjawab, Habakuk kemudian belajar satu hal. Bahwa kita sebagai orang yang menjadi milik Tuhan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun sebenarnya Tuhan itu diam dan tidak peduli dengan apa yang kita lakukan. Itu sebabnya dalam pasal 2 ayat 4, dia di situ mengatakan, dan Tuhan mengingatkan kepada Habakuk, bahwa orang benar itu akan hidup oleh imannya, oleh percayanya. Nah, saya ingin kita membandingkan dalam dua bagian ini ya, yang merupakan bisa kita katakan merupakan berita yang utama dari kitab Habakuk. Pasal 2 itu adalah Tuhan menjawab Habakuk. Ya, pasal 2 adalah Tuhan berbicara kepada Habakuk dan Tuhan memberitahukan kepadanya bahwa kesombongan, orang yang menyombongkan kekuatannya sendiri, orang yang menyombongkan kehebatannya sendiri itu tidak ada gunanya. Itu akan jatuh sementara orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan itu justru yang akan hidup terus, ya. Itu pasal 2 ayat 47 berbicara seperti itu. Orang yang sombong, orang yang meninggikan dirinya, kelihatannya dia sukses. Kelihatannya sekarang ini dia berhasil. Tetapi Tuhan katakan, orang seperti itu, jalannya itu akan makin tersesat. Sebaliknya, orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan terus hidup karena kenapa? Karena imannya, karena dia mengandalkan Tuhan. Nah, ini dikatakan oleh Tuhan di dalam pasal 2 ayat yang keempat. Dan kemudian respon Habakuk di dalam pasal yang ketiga ayat 17 adalah sekarang saya tidak lagi mengukur berkat Tuhan, saya tidak lagi mengukur kebaikan Tuhan berdasarkan apa yang saya perlukan. Oke, saudara lihat di situ. Perbedaan yang mendasar sekali. Sikap Tuhan tidak berubah. Tetapi Habakuk setelah dia berbicara kepada Tuhan, Habakuk punya pengertian yang baru sekarang. Dia punya satu sikap yang baru yang berbeda dari sikapnya yang sebelumnya. Kalau sebelumnya dia mengukur segala sesuatu berdasarkan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Sekarang Habakuk mau mengatakan, sekalipun Tuhan tidak memberi apa-apa kepada saya, sekalipun Tuhan diam, sekalipun Tuhan sepertinya tidak memperdulikan kejahatan, tidak menghukum orang yang jahat, aku tetap akan memuji Tuhan. Aku tetap akan meninggikan Tuhan. Aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Tuhan menjawab di dalam pasal 2. Dalam pasal ketiga kita melihat respon Habakuk terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita beralih. Saya ingin mengajak kita untuk seperti biasa, kita akan membahas kitab Habakuk ini. Kita akan masuk melihat kepada Habakuk ini secara lebih mendetail. Nah, Habakuk ini gampang sekali. Itu bisa dibagi dalam beberapa bagian seperti biasanya. Ya, Habakuk itu bagian yang pertama itu adalah merupakan keluhan dari Habakuk dan kemudian jawaban Tuhan. Habakuk mengeluh kepada Tuhan dalam dalam pasal 1 ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itu sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara bayangkan ya, rasa kepedihan hati dari Habakuk. Saya membayangkan Habakuk waktu itu ada di Yerusalem, dia melihat sekelilingnya. Dia mungkin, kalau kita pakai istilah sekarang, Habakuk melihat gereja dan dia kecewa. Mengapa gereja sepertinya tidak ada artinya lagi? Bukankah seharusnya orang-orang ke gereja itu hidupnya justru sukses? Orang-orang ke gereja harusnya bukannya mereka itu diberkati oleh Tuhan.
Tetapi kenapa sekarang ini kok kejahatan makin merajalela dan gambaran dikatakan di sini orang fasik mengepung orang yang benar. Dan menarik dia katakan itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Yang dia mau katakan di sini adalah norma-norma sosial itu menjadi yang berlawanan dengan Alkitab. Apa yang diterima nilai-nilai moral masyarakat itu bukan lagi sesuatu yang sesuai dengan Alkitab, tapi yang melanggar Alkitab itu menjadi norma yang oke, yang berterima dalam masyarakat. Yang bertolak belakang dengan pengajaran firman Tuhan, itu yang sekarang justru dianggap yang populer. Hambaku mengenal Tuhan, di mana engkau? Mengapa seperti ini? Nah, ayat yang kelima, Tuhan menjawab Habakuk. Nah, menariknya, waktu Tuhan menjawab Habakuk, itu justru menimbulkan pertanyaan baru, menimbulkan protes yang baru. Mengapa? Coba lihat. Ayat yang kelima dan pasal 1, Tuhan memberitahukan. Intinya adalah, jangan kamu pikir aku itu diam. Saya ini diam-diam lagi bekerja. Ada sesuatu yang sementara saya persiapkan. Nah, apa yang dipersiapkan Tuhan? Dia kata dalam ayat yang kelima, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikan. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan yang dalam zamanmu tidak akan kamu percaya jika diceritakan. Kemudian ayat 6, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Perhatikan, perhatikan di situ. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Habakuk tahu bangsa Babel sementara bertumbuh jaya. Tapi dia tidak tahu bahwa ternyata Tuhan yang memberkati bangsa Babel, membuat bangsa Babel itu bisa jaya. Nah, saudara bayangkan, Babel yang digambarkan di sini, saudara, ini bukan satu kerajaan yang baik. Lihat bagaimana caranya Tuhan menggambarkan bangsa yang sementara dibangkitkan oleh Tuhan, yang mau dipakai oleh Tuhan ini. Dan saudara bisa mengerti kenapa Habakuk protesnya itu makin keras. Siapa itu bangsa Kastim? Siapa itu bangsa Babel? Ayat 6 mengatakan, mereka itu adalah bangsa yang garang dan tangkas, yang melintasi lintang bujur bumi, menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Ini bangsa yang sewenang-wenang, yang kuat dan mempergunakan kekuatannya, mempergunakan kedahsyatannya untuk, maaf, untuk keuntungan mereka sendiri. Ayat 7, bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluruhannya berasal daripadanya sendiri. Dengan Ya, kata ini bangsa yang sewenang-wenang. Ini bangsa yang tidak peduli dengan dengan norma-norma yang berlaku. Mereka punya nilai sendiri, mereka punya aturan sendiri, mereka punya cara hidup sendiri, dan tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang. Dan bukan itu saja. Mereka sewenang-wenang, tapi mereka juga kuat. Mereka gagah perkasa. Ayat yang 8. Kudanya lebih cepat dari macan tutul. Lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang berderap, dari jauh mereka datang terbang seperti Raja Wali yang menyambar bangsa. Ya, seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Ayat 10, raja-raja dicemoohkannya, penguasa-penguasa menjadi tertawaannya, dan seterusnya. Ini bangsa yang pada waktu itu secara politik, secara kekuasaan militer, sementara naik, sementara jaya, sementara sukses. Dan Tuhan mengatakan, aku yang mengakibatkan semua itu. Tidak heran, di dalam ayat yang ke-12, Habakuk protes lagi. Habakuk mengeluh lagi. Bukankah engkau ya Tuhan dari dulu Allahku yang maha kudus? Tidak akan mati kami ya Tuhan. Telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tetap tentukan dia untuk menyiksa. Matamu itu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Engkau tidak dapat melihat kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Seterusnya sampai kepada ayat yang ke pasal yang ke 1 ayat 17. Habakuk tidak bisa terima, dia tidak bisa mengerti. Tuhan, kenapa justru engkau mau memakai orang yang jahat? Orang seperti bangsa Babel itu.
Makanya di dalam pasal 2 ayat 1, sesudah dia protes kepada Tuhan, dia mengatakan apa? Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Dia protes sama Tuhan dan dia katakan, Tuhan, sekarang saya mau tahu bagaimana engkau menjawab. Perhatikan di dalam pasal 1 bagian terakhir ini. Habakuk di sini dia berbicara mengenai sifat-sifat Tuhan. Dia berbicara mengenai siapa itu Tuhan berdasarkan pengertian dia. Dia berbicara mengenai apa yang dilakukan oleh Tuhan. Engkau menjadikan manusia. Semua ini adalah pekerjaan Tuhan. Engkau adalah Allah yang maha suci. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Kenapa engkau bersikap seperti ini? Lain sekali daripada apa yang dibayangkan Habakuk mengenai Tuhan. Makanya pasal 2 dia mengatakan, oke, sekarang saya sudah ngomong apa yang saya mau ngomong. Sekarang saya mau lihat bagaimana Tuhan menjawab. Nah, itu bagian pertama dari kitab Habakuk. Masuk kepada bagian kedua, kemudian di sini Tuhan mengatakan kepada Habakuk, ya pada dasarnya Tuhan mengatakan orang yang benar sekarang ini seperti nggak diberkati. Tetapi kalau dia terus hidup percaya, dia terus memegang teguh pada imannya, maka pada akhirnya dia akan tetap hidup. Dengan kata lain, pada akhirnya iman itu akan muncul. Dengan kata lain, sekalipun sekarang ini kehidupan kita, kehidupan iman kita seperti tidak ada artinya, tetapi pada akhirnya, kalau kita tetap hidup dengan suci, hidup tetap dengan benar, hidup tetap dengan baik, iman kita itu tidak akan pernah sia-sia. Nah, ini yang dikatakan oleh Tuhan mulai dari pasal yang kedua, dalam seluruh pasal kedua sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, ayat 3. Dikatakan penglihatan itu masih menanti saatnya. Ya, tetap jadi belum waktunya, masih menunggu. Ya, lalu dia mulai berbicara ayat yang keempat, orang yang menyombongkan diri itu akan jatuh. Orang yang, ayat 5, orang yang sombong, orang yang berkhianat, dia itu banyak gaya, tetapi dia tidak akan tetap ada. Lihat kuncinya di sini. Kata yang bolak-balik dipakai di sini adalah kontinuitas. Yang dipakai di sini adalah konsistensi. Orang-orang seperti ini yang jahat, mereka kelihatannya akan sukses, tetapi itu cuma untuk sementara. Orang-orang yang jahat kelihatannya mereka itu tidak dihukum, tetapi itu hanya untuk sementara. Suatu waktu mereka itu akan dihukum, suatu waktu mereka itu akan terkena sanksi hukuman terhadap apa yang mereka lakukan. Ayat yang ke-9. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celaka atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian, engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Dan seterusnya, ayat yang ke-12. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Saudara-saudara, yang Habakuk dengar dari Tuhan di sini adalah Tuhan katakan pada Habakuk, jangan pikir imanmu itu tidak ada gunanya. Sekarang ini sepertinya iman itu diolok-olok orang. Iman itu seperti diejek orang. Kamu itu masih mau percaya pada Tuhan sih. Kamu itu untuk apa kamu ke gereja? Kamu itu untuk apa kamu hidup suci? Coba lihat. Orang yang hidupnya tidak suci, orang yang hidupnya nggak benar, orang yang hidupnya tidak beragama, toh buktinya mereka sukses. Toh buktinya mereka oke. Untuk apa kamu tetap mengikuti Tuhan? Tuhan katakan, kalau kamu tetap konsisten di dalam mengikuti jalan imanmu, kamu tetap hidup dengan benar, maka dikatakan orang benar itu, imannya akan memberikan kehidupan kepada dia. Dia tidak akan hancur. Iman itu perlu terus dipertahankan, sekalipun sekarang ini sepertinya tidak ada gunanya, karena orang benar akan hidup oleh imannya. Nah, kemudian yang terakhir, setelah Habakuk mendengar hal ini dalam pasal yang ketiga, maka Habakuk berespon. Ya, Habakuk berespon. Tuhan
Telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Lalu kemudian dia berbicara mengenai kebesaran Tuhan. Dia berbicara mengenai kedahsyatan Tuhan. Ya, Allah datang dari negeri Teman, yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segala langit. Bumi pun penuh pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari Sia, dan seterusnya. Kita melihat di situ, Habakuk mengakui kebesaran dan mengakui keagungan Tuhan. Dia bukan hanya Tuhan yang menguasai bangsa-bangsa, tapi dia juga Tuhan yang menguasai alam semesta. Segala sesuatu Tuhan akan menyatakan kekuasaannya, dan pada saat itu Tuhan kemudian akan mengangkat orang-orang yang hidup beriman, orang-orang yang konsisten dalam mengikuti dia. Orang-orang seperti itu kemudian akan menjadi bukti bahwa mengikuti Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Nah, saudara, itu yang mengakibatkan Habakuk dalam pasal yang ketiga, dia menutup bagian ini dengan satu pujian kepada Tuhan. Dan pasal 3 ini bentuknya sama seperti Mazmur karena merupakan satu lagu yang dibuat oleh Habakuk, dan itu yang memberikan pada kita satu indikasi bahwa Habakuk ini kemungkinan adalah seorang yang melayani di dalam bait Allah sebagai seorang imam. Nah, kalau begitu, pelajaran apa yang kita dapat dari kitab Habakuk ini? Ya, ini ada 4 hal yang saya ingin ajak kita pikirkan mengenai apa yang kita pelajari dari kitab Habakuk yang bisa menjadi aplikasi bagi kita. Yang pertama, ternyata tidak ada masalah, tidak ada salahnya kalau kita mengungkapkan ketidakpuasan kita kepada Tuhan. Kadang kita berpikir ya, oh sama Tuhan itu jangan ngomonglah kalau kita tidak suka, kita tidak puas apa yang ada dalam hati kita. Dan demikian, saudara. Alkitab ternyata menunjukkan kepada kita berkali-kali. Orang percaya itu diperbolehkan untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Tidak ada salahnya, saudara. Ketika kita berdialog dengan Tuhan, ketika berbicara kepada Tuhan, kita mengungkapkan apa yang menurut kita tidak puas. Tuhan tidak pernah menyalahkan kita ketika kita dengan tulus hati membuka hati kita kepada Tuhan dan mengungkapkan ketidaknyamanan kita, mengungkapkan ketidakpengertian kita, membuka ketidakmampuan kita untuk menerima apa yang kita lihat sekarang ini. Berkali-kali kita melihat umat Tuhan itu mengeluh kepada Tuhan, dan kita tidak melihat bahwa Tuhan itu seperti menghukum, memarahi mereka karena mereka mengeluh. Nah, saya bukan mengatakan menyalahkan Tuhan, ya, tetapi di sini kita melihat Tuhan mengizinkan kita sebagai orang yang diciptakan oleh Tuhan masuk dalam hubungan dengan Tuhan dan berelasi dengan Tuhan. Dan ketika kita punya relasi dengan Tuhan, itu wajar ketika kita mengungkapkan apa yang kita tidak bisa mengerti, mengungkapkan ketidakpuasan kita kepada Tuhan. Tidak ada masalah. Tetapi satu hal yang kita harus lakukan yang kedua, kita harus bisa percaya. Percaya di sini dalam arti mengandalkan, menerima, dan mengaku percaya pada kebijaksanaan Tuhan. Artinya begini, ada hal-hal yang Tuhan lakukan, dan banyak hal yang Tuhan lakukan yang kita harus akui. Saya tidak bisa mengerti. Saya tidak tahu mengapa Tuhan bersikap seperti itu. Saya tidak tahu Tuhan mengapa dia berlaku seperti itu. Saya mengungkapkan ketidakpuasanku. Saya mengungkapkan ketidakmengertianku. Tetapi saya tetap percaya. Saya tetap bersandar pada kebijaksanaan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu, maaf, saya percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bijak. Tuhan itu dia bekerja sesuatu, melakukan sesuatu yang saya tidak mengerti. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang saya ingin ajak kita lihat di sini adalah bahwa kita perlu belajar untuk menerima waktu dan cara Tuhan. Habakuk waktu dia mengeluh kepada Tuhan, dia mengungkapkan ketidakpuasannya kepada Tuhan. Tetapi kemudian pada akhirnya setelah Tuhan mengungkapkan bahwa Tuhan justru memakai orang jahat untuk menghukum umat Tuhan, Habakuk mengatakan, Tuhan, saya tidak mengerti. Tetapi oke, saya tetap akan percaya kepadamu.
Saya tidak tahu persisnya bagaimana ini akan terjadi, tapi saya menerima waktumu, saya menerima caramu. Habakuk tidak memaksakan caranya sendiri. Saya kira, saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, ini barangkali salah satu yang bisa dikatakan sulit. Sulit bagi kita untuk mengatakan Tuhan, ya sudah, saya tunggu kapan waktunya engkau akan bertindak, saya tunggu bagaimana engkau akan bertindak. Kita kadang-kadang, saudara, sebagai orang Kristen, kita merasa begini, saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya mau Tuhan tuh bekerja dengan cara saya. Saya mau Tuhan bekerja sekarang ini juga, dan melakukan apa yang saya inginkan. Saya kira bagian ini, saudara, apa yang dipelajari oleh Habakuk ini adalah sesuatu yang paling tidak bagi saya, saudara, saya bisa mengerti dengan baik. Karena saya seperti itu. Saya ingin Tuhan bekerja. Tapi saya mau Tuhan bekerja sekarang ini juga. Dan menurut saya, Tuhan harus bekerja dengan cara seperti ini. Konflik yang seringkali saya rasakan, ketidakpuasan yang seringkali saya rasakan adalah Tuhan tidak bekerja menurut cara saya dan Tuhan tidak bekerja dengan waktu saya. Habakuk hari ini mengajar kita, kita harus menerima waktu dan cara Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus tetap hidup suci, sekalipun sepertinya tidak ada gunanya. Dunia di mana kita ada sekarang, saudara, ini adalah dunia yang nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial itu sama sekali bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sekarang ini banyak hal yang secara sosial itu berlawanan dengan nilai-nilai sosial katakanlah 10-15 tahun yang lalu. Lain sekali. Tetapi, saudara, itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk mengatakan, ya sudah, kalau begitu jangan hidup suci. Untuk apa saya hidup suci? Toh tidak ada artinya. Justru Habakuk hari ini mengingatkan kita bahwa dalam situasi di mana dunia, masyarakat, orang-orang sekitar kita makin lama makin bobrok, kita justru harus tetap menjaga kesucian kita, harus tetap menjaga cara hidup yang benar. Kita tidak boleh ikut-ikutan dengan dunia ini sekedar supaya kita bisa diterima. Sekedar karena itu sesuatu yang populer, sekedar karena itu sesuatu yang diterima oleh banyak orang, lalu kita meninggalkan iman kita, kita kompromi dan mengikuti jalan dunia ini. Alkitab memberitahukan pada kita, kita tetap harus hidup suci. Karena kehidupan yang suci, hidup di dalam iman, itu akan memberikan kepada kita kekuatan kalau kita terus-menerus, dan pada akhirnya Tuhan akan membenarkan, Tuhan akan memberkati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya harap Habakuk hari ini memberikan kepada kita satu kekuatan yang baru, memberikan kepada kita satu semangat yang baru untuk kita tetap mengikuti Tuhan, sekalipun kita mengatakan, Tuhan sampai kapan ini? Hari ini Olimpiade resmi dibuka di Paris, ya. Dan pertama kali di Paris mereka lakukan ini bukan dalam stadium, tapi mereka melakukan di pinggir sungai Seine. Nah, Olimpik itu 4 tahun sekali. Tapi latihan untuk masuk Olimpik itu bukan dimulai beberapa hari, beberapa bulan sebelum Olimpik. Orang mempersiapkan diri untuk Olimpiade itu bertahun-tahun lamanya. Bahkan bisa dikatakan barangkali itu adalah persiapan seumur hidup. Sampai kepada satu momen yang cuma beberapa detik saja, ya, beberapa menit saja, mungkin 1 jam, tergantung olahraganya apa. Tetapi apa yang dilakukan di dalam 1 jam itu, apa yang dilakukan di dalam beberapa menit itu sangat bergantung kepada berapa konsistennya mereka dalam mempersiapkan diri. Saya ingin pakai itu untuk mengingatkan kita, saudara. Kehidupan kita sebagai orang Kristen, hidup suci kita, hidup kita yang benar sebagai orang Kristen, itu tidak akan pernah sia-sia. Habakuk pasal 2 ayat 4 jelas sekali mengatakan, orang benar akan hidup karena percayanya. Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan
Tuhan menghargai konsistensi kita, Tuhan menghargai kesetiaan kita, Tuhan menghargai iman kita, dan iman kita tidak akan pernah sia-sia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh belajar dari kitab Habakuk. Kami berdoa Tuhan tolong kami supaya kami boleh hidup terus-menerus di dalam kebenaran, kami boleh konsisten dalam langkah-langkah dalam perjalanan iman kami, supaya kami tidak pernah meninggalkan Engkau, supaya kami tidak pernah merasa putus asa, sekalipun sepertinya iman kami tidak ada gunanya. Berikan kepada kami kekuatan untuk terus hidup suci, untuk terus hidup dengan cara yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.